Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Subandi, yang biasa dikenal dengan Mas Ben. Saya pada kesempatan ini akan membuat tutorial cara pembuatan Webex Meeting Room atau sering dikenal dengan Cisco Webex. Langsung Bapak Ibu, pertama kita siapkan dulu akun atau email yang kita akan gunakan untuk masuk atau untuk daftar ke Webex atau Cisco Webex. Kita buka dulu dan kita cari alamat Webex dengan cara mengetik webex.com. Kita coba enter karena kita cari menggunakan search engine-nya Mas Google. Dan sekarang kita tahu bahwa ada. Kita langsung masuk ke Webex. Kemudian karena kita belum punya, maka tidak sign in, tapi kita harus start for free. Artinya adalah kita memulai tapi cari yang gratis-gratis dulu. Karena kita tahu bahwa Webex ini juga bisa berbayar. Tentunya kalau berbayar akan lebih enak karena limit waktunya bisa kita limitkan tanpa limit atau limit berdasarkan yang kita bayar. Kita masukkan email kita. Saya klik di sini, barangkali lupa seperti saya, maka di sini ada Subandi Mas Ben dengan emailnya adalah masbensubandi99@gmail.com. Kemudian sign up. Kita lihat masih tethering. Karena saya orang Indonesia asli, maka saya pakai bahasa Indonesia. Dan counter region saya Indonesia. Saya buat first name saya. Last name saya buat Mas Ben saja panggilan saya. Jadi first name saya Subandi, kemudian last name saya Mas Ben. Karena nama saya aslinya hanya Subandi, nggak mungkin ada nama yang terakhir, masa saya balik Subandi jadi Ibnabus gitu ya. Dan kita klik dan akan muncul seperti ini. Setelah itu ada perintah dari Cisco Webex bahwa within an account activation to link Mas Ben. Nah ini artinya adalah bahwa kita itu dikasih tahu sama Cisco Webex bahwa kita mendapatkan akun aktivasi yang ada di email yang kita daftarkan. Ingat, akun aktivasi kita itu hanya berlaku 24 jam. Maka kita lihat email kita.
saya lupa email saya belum saya sinkronisasi. Jadi dengan demikian saya harus sinkronisasi email dulu untuk bisa membuka email di komputer ini. Karena butuh waktu, maka saya buat masuk. Akhirnya kita sudah mendapatkan masuk ternyata dari Cisco Webex. Saya mendapatkan masuk, kita buka, klik. Hai, Subandi Mas Ben, dan seterusnya. Saya sudah mendapatkan username-nya dengan saya akan buat create password. Ini lagi loading create password saya untuk Webex. Saya ketik passwordnya. Oh, ternyata salah, Bapak Ibu. Kalau membuat passwordnya Webex tidak seperti password pada umumnya, harus menggunakan percampuran antara ini di sini ada minimal 8 karakter, 2 letter, ada huruf besar, huruf kecil, ada uppercase atau lower dan ada number. Maka saya akan menulis yang seperti itu. Saya konfirmasi dan continue. Nah, kita sudah masuk ke Webex kita. Dengan demikian saya sudah mempunyai personal room. Yang di sini personal room saya adalah Subandi Mas Ben. Dan ini saya copy biar kita tahu bahwa ketika kita lupa, kita copy personal room meetingnya. Dengan demikian kita juga ingat nanti. Kemudian kita start meeting. Biar kita mencoba meetingnya, start meeting. Saya start meeting, tetapi saya tadi lupa bahwa ini harusnya saya ganti profilnya. Karena itu saya ganti profil biar Bapak Ibu bisa bagaimana mengubah profil. Saya nggak start dulu, saya tadi agak sedikit lupa. Nah, ini saya change harusnya, saya tadi lupa sedikit, saya change untuk bisa saya cari, saya lupa foto saya di mana. Nah, ini sepertinya. Open. Nah, sudah, jadi sekarang sudah ada foto saya, kemudian kita save. Harusnya ini keluar, lah ini sudah keluar Bapak Ibu. Keluar foto saya. Kemudian saya tadi kan langsung keburu-buru mau start meeting.
Maka sekarang saya coba start meeting, tapi saya schedule dulu. Masih lolah Bapak Ibu, loadingnya lama. Karena saya pengampu bahasa Indonesia, saya meeting topik saya untuk kelas 12 kali ini adalah materinya adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Sebenarnya password tadi adalah password yang dari Webex. Kemudian saya ganti biar memudahkan Bapak Ibu untuk bergabung meeting suatu saat. Andaikan jenengan biarkan, kemudian di copy pun bisa, tetapi paling enak adalah kita ubah dengan mengubah 1 sampai 45, semua akan tahu bahwa mudah dihafalkan. Dan durasinya kita juga bisa membuat ya. Setelah sudah selesai kita ganti durasinya, kemudian kita itu sekarang misalnya kita coba lagi untuk kita ganti 45 menit biar semangat 45. Dun. Setelah itu schedule-nya kita klik. Lagi-lagi loadingnya lama. Nah, setelah itu meeting informasinya ini yang dapat kita berikan kepada yang ingin bergabung. Kalau kita lagi mengajar berarti ini kita berikan meeting linknya kepada siswa. Kita klik kanan misalnya kita copy bisa gitu. Meeting numbernya pun demikian atau langsung dengan ini copy yang ini. Setelah itu kita start meeting biar barangkali suatu saat Bapak Ibu juga ingin hanya mengopi semuanya ini, sebenarnya bisa juga kita gunakan print screen. Setelah itu start meeting Bapak Ibu. Masih lola lagi Bapak Ibu. Kita lihat masih seperti ini. Semoga bisa segera untuk online webbing ini. Nah, di sini sudah ada start meeting menulis surat lamaran pekerjaan. Misalnya saya buat free day hari Jumat, start your meeting, klik open Webex meeting if you message.
Nah, di sini start meeting, saya videonya biar tidak kelihatan atau kelihatan sedikit saja, saya videonya saya matikan juga nggak apa-apa. Karena kalau kita menggunakan video, kadang-kadang kita kalau hanya klik-klik gini aja Bu. Kalau kita menggunakan video, kadang-kadang kita juga harus menyiapkan semuanya. Saya coba untuk tidak menggunakan video juga, kita klik Bapak Ibu. Nah, ini dengan video atau mungkin dengan tidak video. Coba tidak dengan video, kita start meeting. Kita lihat koneksinya masih berjalan. Ini di sini kelihatan. Setelah itu Bapak Ibu, kalau ingin nge-share materi juga bisa. Kalau ingin membisukan yang mau bergabung juga bisa. Ini adalah koneksi suaranya. Ini adalah videonya. Ini kalau kita share konten. Jadi di share konten ini Bapak Ibu bisa untuk membagi konten yang baru akan kita ajarkan. Bisa juga Bapak Ibu merekod meeting, kemudian kita juga bisa melihat partisipasinya siapa saja, alias misalnya siswa kita yang belum ikut, atau Bapak Ibu kalau menggunakan seminar, kalau Bapak Ibu yang hadir sudah berapa, itu bisa dilihat dari partisipan kita di sini. Kemudian kita juga bisa chat dengan partisipan yang sudah hadir. Kalau ini setelah kita selesai. Karena kita tadi akan belajar untuk nge-share konten, karena saya akan menyampaikan surat lamaran pekerjaan, maka saya klik ini Bapak Ibu. Share file, Bapak Ibu di sini ada foto dan seterusnya, kita share file. Lagi-lagi menunggu filenya saya ada di mana, misalnya saya cari. Setahu saya masih di download tadi karena saya baru membukanya. Nah ini saya share PowerPoint, ini contoh satu semuanya yang ada di sini, tapi saya ambil nanti yang surat lamar pekerjaan. Open. Nah ini proses membuka Bapak Ibu. Masih lola sekali lagi, karena PowerPoint-nya cukup banyak, karena saya mengambil semuanya materi dari semester 1 dan semester 2, biar suatu saat lebih enak ketika kita nge-share. Tetapi yang saya jelaskan kali ini cukup materi surat lamaran pekerjaan. Menunggu sharing PowerPoint-nya Bapak Ibu. Ketika kita men-share materi, maka partisipan yang ada di sana, yang sedang mengikuti daring, nanti bisa membaca materi yang kita tayangkan, bisa melihat materi yang kita tayangkan. Masih di-share, Bapak Ibu masih sharing PowerPoint-nya, masih beberapa persen ini, kurang sedikit. Andaikan kita pakai video, share-nya itu ada di sini nanti, kemudian videonya kita kelihatan di sini. Jadi sambil menjelaskan bisa kelihatan di sini. Kalau tidak ya cukup kita klik saja. Biar partisipan itu hanya melihat PowerPoint kita, kita stop video kita, maka hilang di sini. Sambil menunggu sharing PowerPoint yang cukup banyak ini Bapak Ibu,
Kita lihat di situ. Ternyata karena filenya berat, ada sesuatu ya, kita oke dulu aja biar cepat. Dengan demikian, Bapak Ibu harus bisa belajar dari yang saya lakukan ini. Sebaiknya ketika kita nge-share, jangan banyak-banyak memorinya untuk materi kita. Buktinya saya mencoba untuk yang agak banyak, ternyata loadingnya lama Bapak Ibu. Saya berpikirnya adalah biar efektif. Ternyata efektif bagi kita, belum tentu efektif bagi personal komputer kita. Masih loading Bapak Ibu. Sambil menunggu loading, Bapak Ibu bisa melihat, saya tadi belum melihat more optionnya kira-kira apa. Enggak apa-apa Bapak Ibu, diklik saja. Di sini ada cara mengundang, kemudian mengopi meeting. Coba Bapak Ibu kita copy misalnya. Kemudian kita chatkan di sini. Ini chatnya. Kemudian ini partisipannya, karena ini hanya mencoba untuk membuat, belum ada partisipannya Bapak Ibu. Kita tutup partisipannya pun bisa. Chatnya juga demikian. Ternyata loadingnya terlalu lama Bapak Ibu. Andaikan nanti loadingnya terlalu lama, akan saya ganti dengan materi yang lainnya Bapak Ibu, yang lebih cepat. Karena terlalu lama Bapak Ibu, saya close saja Bapak Ibu, akan saya carikan yang lainnya. Saya share lagi, saya mencari lagi filenya. Saya ingat saya juga punya. Ini aja. Nah, surat lamar pekerjaan sudah kita share. Kalau ini terlalu lama lagi, saya nggak tahu lagi. Malah sepertinya hang juga ini komputernya. Yang penting Bapak Ibu sudah bisa nge-share ini, kemudian seharusnya sudah seperti ini. Kalau tidak bisa, nanti saya live lagi aja Bapak Ibu. Saya coba lagi.
Sudah, sekarang saya end meeting saja Bapak Ibu. Intinya kalau nge-share via ini Bapak Ibu, saya end meeting di sini. Demikian tadi Bapak Ibu bagaimana cara membuat sekaligus presentasi Cisco Webex. Dan sekali lagi saya pakainya adalah pakai yang gratis. Kalau Bapak Ibu ingin yang beli ada, Bapak Ibu langsung klik buy premium plans di situ. Terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada kesulitan untuk membuat Cisco Webex, saya, Mas Ben atau Pak Subandi bisa dihubungi via chatting yang ada di kanal saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.